Kita baca bersama-sama juga saudara-saudaraku yang ada di Zoom. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi ayat yang ketiga yang keras. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Tuhan menantang Yeremia supaya Yeremia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab Yeremia, Tuhan menjawab kita. Dia memberitahukan hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita dalam pelayanan ingin mengalami terobosan, tidak ada jalan keluarnya, doa saudara sekalian. Kalau kau ingin mengalami bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu mengalami terobosan, tidak ada jalan yang lain kecuali doa dan puasa. Setuju dengan saya? Ya, kalau kantor gereja ingin mengalami revival, maka orang-orang kantor gereja banyak doa dan puasa. Kurang keras amin ya. Kalau kau ingin wilayah-wilayah mengalami kebangunan rohani, maka kau harus doa dan puasa. Dan Tuhan katakan hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang tidak kau pahami akan terjadi. Artinya di luar daripada nalar kita saudara sekalian. Itu betul-betul benar-benar pekerjaan Tuhan saudara sekalian. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan bahwa yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul dalam hati kita, yang belum pernah ada di pikiran kita, disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu ini saatnya para diaken, para hamba-hamba Tuhan, dan ajak keluargamu, ajak seisi rumahmu, ajak keluarga besarmu, sama-sama doa dan cukup doa, tapi berpuasa saudara sekalian. Dan saya mau share, benar itu terjadi. Mari kita 1 Korintus, Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal 13. Ya, Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat yang ketiga. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, 1, 2, 3. Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus, bla bla bla. Dan ketika guru pengajar kumpul di Antioquia, dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, dan Alkitab katakan mereka berpuasa. Saya yakin mereka berdoa dan berpuasa. Ketika mereka berdoa berpuasa, yang paling luar biasa, Tuhan bicara sama mereka. Apa yang Tuhan bicarakan? Dia katakan bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ketika kita mulai doa dan puasa, maka kita akan menerima firman yang rema daripada Tuhan. Mazmur 119 ayat 5 dikatakan, firman-Mu pelita bagiku, bagi kakiku terang bagi jalanku. Maka kita akan beroleh firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ada banyak kerinduan kita jalan keluar untuk bisnis, ekonomi kita, pelayanan kita. Kita bisa lihat kiri, lihat kanan, contoh kiri, contoh kanan. Tetapi Tuhan kasih yang origin buat kita ketika kita bersekutu dengan Dia. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Kita tidak mengulangi kegagalan, tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya kita lakukan. Ada sesuatu yang baru yang terjadi. Tapi ketika kita berdoa mendapatkan arahan Tuhan, kita tidak bisa biasa-biasa saja masuk ke 2025. Ya, jadi kalau kita lihat ada satu kegagalan di 2024 atau 2023 belum tercapai, maka kita tidak bisa dengan cara biasa untuk mencari Tuhan. Kita harus betul serius doa dan puasa mencari Dia. Semua aspek, pekerjaan, bisnis, jodoh, apa semuanya. Setuju dengan saya? Ya. Jadi kita serius mencari Tuhan. Nah, ajak seluruh jemaat Tuhan.
Kalau boleh seluruh sekalian doa semalaman sebentar, kita ikut semuanya, keluarga-keluarga juga berdoa, dan tidak cukup berdoa, tapi berdoa dan berpuasa. Ketika berdoa berpuasa, Tuhan kasih firman. Ini paling penting. Nah, firman ini adalah sebagai jalan bagi kita untuk melakukan hal-hal di depan. Jadi kita nggak lihat kiri, lihat ke kanan. Jadi Tuhan akan berikan firman-Nya kepada kita. Dan itu dialami oleh Saulus ketika mereka berdoa berpuasa di Antioquia. Ketika mereka berdoa, Tuhan berikan kepada jalan kepada mereka, khusus karena Barnabas dan Saulus. Untuk apa? Untuk pelayanan misi. Ini mungkin kalau kita bilang pelayanan misi adalah hal rohani, tapi menurut saya bukan hanya pelayanan misi, tapi untuk semua aspek hidup kita, untuk kesehatan kita, pekerjaan, bisnis, pelayanan kita, untuk anggota keluarga kita, bahwa mereka semuanya doa dan puasa. Tuhan akan kasih firman Tuhan. Nah, terakhir saudara sekalian, ketika dia kasih firman Tuhan yang luar biasa, maka kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus. Alkitab katakan, coba kita baca seluruh sekalian, ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 13. Pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kau tentukan bagi mereka. Terakhir seluruh sekalian, bukannya firman Tuhan kasih pada kita, terakhir dia bagaimana kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang jauh berbeda dari sebelumnya. Karena apa? Karena kita lebih akurat daripada sebelumnya. Oleh karena itu mari kita doa dan puasa, ajak apa yang saya sampaikan malam hari ini, sampaikan ke seluruh jemaat Tuhan, sampaikan ke anggota PAK saudara sekalian, sampaikan ke siapapun yang di dalam gereja ini, sampaikan kepada mereka dengan katakan bahwa pernah Tuhan menyampaikan kita doa dan puasa, pray and fasting. Setuju dengan saya? Doa dan puasa. Ketika doa dan puasa, dia akan kasih firman-Nya buat kita. Apa firman-Nya? Karena itu firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dia akan kasih tahu jalan-jalannya kepada kita secara akurat dan orisinal sekali, dan tidak tiru yang lain. Dan yang terakhir sekalian, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan bekerja atas kita. Dan yang paling keren sekali, kalau kita memahami ini, 2025 kita akan berjalan melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan Alkitab katakan, maka dari Tuhanlah kita semuanya akan mendapatkan upah. Keren. Sekali lagi saya ulangi seluruh sekali. Ya, ajak seluruh isi keluargamu ya. Malam tahun baru silakan juga kalau mau ya. Oke. Malam Natal silakan juga. Ajak seluruh keluarga besarmu. Yang pertama, ajak mereka praying, and not only praying but also fasting. Ya, berpuasa. Ketika doa puasa itu nggak selesai kecuali kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mendapatkan firman-Nya. Firman itu adalah arahan buat kita untuk memasuki 2025, melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, bahkan perbaikan diri seluruh sekalian untuk semua aspek hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana Roh Kudus akan bergerak bersama kita. Dia akan memimpin kita karena kita sejak start awal sudah mengandalkan Dia. Dan ketika mengandalkan Dia akan nuntun kita ke kiri dan ke kanan. Dan saya juga yakin Dia akan berikan hikmat-hikmat yang spesial buat kita. Ini oke, ini tidak oke. Dan itu tuntunan Tuhan yang luar biasa. Karena kita start awalnya sudah mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Dan terakhir terus sekalian, sesuai dengan Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kita akan lakukan semuanya buat Tuhan. Dan Alkitab katakan, kita pasti mengalami upah daripada Tuhan. Dan upah itu lebih daripada apa yang saudara ekspektasikan, lebih daripada yang belum pernah timbul dalam pikiranmu, belum timbul dalam hatimu, yang belum timbul dalam pikiranmu, tapi disediakan oleh Tuhan bagi orang mengasihi Dia, itu akan terjadi. Setuju dengan saya, saudara? Oke, semua aspek. Apakah misalnya kau bingung dengan bisnis untuk 2025, dengan kekacauan yang ada, saudara sekalian. Mungkin juga kau tentang keluarga, tentang kuliah, tentang sekolah, tentang usaha, pekerjaan. Banyak hal, saudara sekalian. Tapi start awal adalah praying and fasting. Doa dan puasa. Setuju dengan saya? Kasih tahu kiri kanan. Doa dan puasa. Sekali lagi, kepada 5 orang, doa dan puasa. Sampai dapat firman Tuhan. Sampai dapat firman Tuhan. Dan alami pekerjaan Roh Kudus. Setuju dengan saya? Ya? Ya? Setuju dengan saya? Ya. Kalau kau mulai menjalani ini, terakhir saudara sekalian, 2025, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan upah daripada Tuhan.
Ya, kita akan lihat terjadi kebangunan rohani dalam pelayanan, dalam keluarga, ekonomi, bisnismu, kesehatanmu. Tidak ada lagi stagnasi, tidak lagi kemandekan. Setiap tembok-tembok yang menahan tidak bisa lagi bisa menahan engkau. Kau bisa melompat tembok dan menghancurkan tembok-tembok itu. Karena kau bergerak dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Ketika bergerak Roh Kudus dengan Roh Kudus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Setuju dengan saya? Dan ketika kita mendapat arahan ini, kita keluar ke dimanapun kita berada, kita tolong orang lain, kasih tahu mereka, inilah jalannya. Ini tidak bicara soal agama, ini bicara soal pesan Tuhan buat kita, sampaikan kepada mereka. Orang-orang yang punya agama juga lagi bingung sekarang, saudara sekalian, dan mereka sangat membutuhkan arahan daripada kita. Kalau kita tidak punya arahan, bagaimana kita mengarahkan mereka? Tapi kalau kita punya arahan, kita arahkan mereka. Ini bukan tentang saya dengan mereka, tapi tentang Tuhan yang pakai saya untuk berbicara kepada mereka, supaya mereka tidak binasa, tapi mereka beroleh berkat anugerah pada Tuhan. Setuju dengan saya? Saya sangat exciting sekali masuk 2025, walaupun Timur Tengah mengalami masalah, kemudian Suriah bangkrut, sebelumnya seluruh sekalian juga bukan Suriah, tetapi di Afghanistan bangkrut seluruh sekalian. Itu kegoncangan terjadi mana-mana. Dan satu ketika kita bangkit berdiri dengan suara kenabian dan kerasulan mengatakan, this is the way, Jesus Christ only the way. It's all not about religion, but about Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama.